Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan rutinan kita berolahraga sekaligus mengundang rahmat Allah, mengundang naungan-naungan para malaikat yang insya Allah hadir bersama kita ketika kita niatkan untuk talabul ini walaupun hanya 8-10 menit di lapangan ini. Langsung saja untuk materi kali ini, kalau kemarin kita berbicara tentang hijrah, maka hari ini masih tentang hijrah karena sekarang atau 2 hari lagi itu kita akan benar-benar masuk ke dalam 1 Muharram 1443 atau 44. Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan makna hijrah, paling tidak ada 2 kata atau ada 2 definisi arti yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, secara bahasa, hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun secara makna syar'i atau makna istilahi itu adalah berpindahnya seseorang dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, mereka berada di sebuah kota Mekah. Saat itu sudah melakukan dakwah fase jahar, dakwah secara terang-terangan. Mereka dapat banyak intimidasi, mereka tidak nyaman dalam beribadah. Bahkan di akhir-akhir kisah mereka di Mekah itu, mereka diboikot dari segala kebutuhannya, ya, diasingkan. Walaupun sukunya adalah suku Bani Hashim, yaitu salah satu suku besar di kalangan bangsa Arab saat itu, namun karena mayoritas mereka kafir Quraisy Mekah itu tidak masuk Islam, mereka diboikot di perkampungan sendiri. Diriwayatkan sampai Rasulullah dan ibunda Siti Khadijah itu yang tadinya kaya raya sampai makan akar pepohonan atau daun-daunan. Saking mereka tidak dapat pasokan makanan sama sekali. Tidak boleh berinteraksi, tidak boleh dagang kepada sesama masyarakat Mekah yang dia tidak beriman. Itu luar biasa. Bahkan di akhir-akhir perjalanannya di Mekah, Nabi Muhammad mendapatkan 1 tahun yang disebut namanya Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ditandai dengan apa? Meninggalnya 2 orang yang paling dicintainya, yaitu pertama adalah pamannya yang walaupun hingga akhir hayatnya belum mengucapkan kalimat syahadat, yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Ayat ini sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan syahadat, ya, tapi perjuangan dia membela ponakannya, membesarkan ponakannya itu luar biasa sampai akhir. Namun memang hidayah itu yang mempunyai adalah Allah, dan hidayah itu yang memberikan juga Allah. Sekelas paman Nabi Muhammad yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang merawat Nabi Muhammad pun Masya Allah belum mendapatkan hidayah. Ya, dan kita ketahui ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah, tidak masuk Islam sama sekali, maka wallahu a'lam, maka tempatnya bukan di surga, begitu kan. Itulah kisah daripada Abu Thalib, anak dari Abdul Muthalib. Yang kedua yang meninggal adalah kekasih atau istri tercinta, istri pertama daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya, 2 orang ini yang paling besar jasanya ketika perjuangan dakwah di Mekah. Pamannya merawatnya, membela dari semua paman-pamannya yang kafir. Jadi kalau Nabi Muhammad ditindas oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Sufyan, ya semuanya pasti yang paling turun pertama kali selain tentunya Hamzah, yaitu adalah Abu Thalib. Ya, kemudian istrinya yang dulunya kaya raya, semua harta itu diwakafkan semuanya untuk Islam. Ya. Nah, karena 2 orang ini meninggal, maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa taala membesarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika datang Amul Huzn, maka diberikannya celah untuk berhijrah, yaitu hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Bagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kota Madinah, Yathrib itu. Ikhwah sekalian, kita perlu ambil nilai atau hikmah positif daripada perjalanan hijrah ini. Ya, hijrah itu bukan sekedar pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi hijrah bagi seorang muslim adalah titik tolak atau momentum, kuantum, ledakan, di mana seorang muslim benar-benar harus hijrah dari ketika dia tidak banyak ibadahnya, dia menjadi banyak ibadahnya.
Ketika dia terlambat sholatnya menunggu qomat, maka dia harus berangkat bahkan berwudu sebelum azan. Ketika tilawah dia hanya lakukan misalnya 1 hari dalam 1 minggu, yaitu baca surat Al-Kahfi, maka setiap pagi dia mulai coba untuk minimal setengah lembar, minimal 1 halaman. Itu Masya Allah, semoga harus bisa dipraktekkan. Itulah yang disebut namanya hijrah. Dalam hadis pertama di Arba'in Nawawi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung perbuatannya. Sebenarnya hadis ini asbabul wurudnya itu terletak saat pada hijrahnya Nabi Muhammad dan semua sahabat-sahabatnya ke kota Madinah. Mereka ada yang hijrah bukan karena Nabi Muhammad, ada yang hijrah bukan karena agama Islam, tapi karena ikut-ikutan aja gitu. Tapi mayoritas mereka jika mendengar hadis ini, maka mereka diniatkan hijrahnya untuk Allah. Maka sambungan hadisnya adalah faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Barang siapa yang saat itu ketika hijrah antara Mekah ke Madinah, yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya saat itu untuk dunia yusibuha, untuk dunia agar dia mendapatkannya, awi imra'atin yang kihuha, atau untuk wanita atau istri yang akan dinikahinya, maka niatnya hanya untuk itu saja gitu. Maka lagi-lagi kalau kita ambil hikmah dari hadis ini adalah setiap perbuatan kita mari niatkan untuk ibadah. Ya, saya selalu menyampaikan mari perbesar proposal doa kita agar Allah menyegerakannya. Misal kadang kita berdoa dalam tahajud kita, di tengah-tengah malam kita bersujud, kita berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku rizki yang banyak, yang berkah, sehingga aku bisa menafkahi keluargaku dengan rizki yang halal. Doa ini bagus dan tidak salah. Namun alangkah mulia dan baiknya lagi ketika proposal doanya dikembangkan, dinaikkan cita-citanya. Misalnya, ya Allah, karuniakanlah aku rizki yang luas, yang berkah. Kalau aku diizinkan, aku punya tanah luas, sehingga bisa membangun satu bangunan yang di dalamnya bisa aku sampaikan banyak anak-anak penghafal Al-Quran, aku nafkahi setiap harinya, dan semoga engkau kabulkan. Jadi kalau Allah disodorkan misalnya sebuah proposal, yang satu targetnya untuk keluarganya aja, yang satu target doanya ini untuk masyarakat lebih luas, insya Allah yang lebih terijabah pasti yang untuk masyarakat luas gitu. Jadi lagi-lagi penting sekali untuk memperbarui niat, membesarkan niat, mengkayakan niat, sehingga proposal doa kita ini lebih mantap, lebih manjur gitu ya. Sehingga lagi-lagi kita tidak berdoa hanya untuk diri sendiri saja. Ikhwah sekalian, sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan, beberapa hari lagi kita masuk kepada tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah yang kita kenal adalah tahun baru Hijriah yang dulu sejarahnya itu tercetus dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ketika ingin mempunyai penanggalan, dulu mereka semua pada berpendapat, gimana kalau penanggalannya dimulai dari masa lahirnya Nabi? Oh jangan, nanti seperti Isa Al-Masih, tahun baru Masihiyah kan sekarang itu, jadi 1 Januari. Tidak. Kemudian gimana saat Nabi masuk Islam ke 40 tahun itu? Oh tidak usah. Tapi yang diambil adalah momentum hijrah. Maka ketika hijrah itulah menjadi patokan tahun 1 Muharram, hijrah itu menjadi patokan tahun baru Hijriah. Jadi hijrah atau hijriah ini punya andil yang sangat besar dalam hidup kita, dan kita harus pandai untuk menarik momentum di dalamnya. Ya, saya harap tidak cukup sampai di sini, tapi semoga kita punya niat, punya semangat membuka YouTube lagi, mengetahui apa makna hijrah bagi seorang muslim. Ya, saya yakin tidak akan puas dengan yang saya sampaikan, tapi silakan cari referensi lagi di YouTube dan lain-lainnya, dan semoga Allah memberikan ilmu kita dari semua celah, dari semua yang kita bisa buka medianya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan langkah kita berubah, tidak harus dari A sampai Z, minimal dari A sampai B aja setiap hari itu udah keren. A sampai B, hari kedua B sampai C, hingga akhirnya seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.